mempersiapkan Tuhan kasihlah kami, puji syukur nomor 342. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat Natal bagi kita semua. Natal yang kita rayakan pada kesempatan ini adalah tanda kehadiran Allah melalui putranya di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, dan juga di dalam keluarga besar kita. Baik di lingkungan hidup di mana kita berada sebagai satu kesatuan umat Allah maupun sebagai satu masyarakat di sekitar. Kita bergembira merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita saling memberikan salam damai. Anak-anak mengaturkan hormat dan syukur serta terima kasih kepada orang tua. Orang tua memberikan salam kepada anak dan demikian seterusnya. Sehingga kita berharap bahwa melalui perayaan pada kesempatan ini kita semakin diikat oleh kasih Tuhan karena Tuhan sungguh mengasihi kita sehingga Dia mengutus putranya untuk mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia sehingga kita boleh tahu kembali jalan untuk menuju kepada keselamatan kekal. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, dengan penuh rasa syukur, penuh kedamaian, kita mengaturkan semua bakti kita kepada Tuhan. Moga-moga lewat perayaan pada kesempatan Natal di tahun 2022, kita tetap diberikan kekuatan semangat melangkahkan kaki, meninggalkan tahun 2022 dan memasuki tahun 2023. Mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan yang semakin melimpah bagi kita, terlebih bagi saudara-saudari kita yang boleh diperkenankan untuk merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Yaitu Eugenisia Setia yang merayakan hari ulang tahun yang ke-28. Serta juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga mereka mendapatkan pemulihan, diberikan kekuatan dan kesehatan. Terlebih kita mohon anugerah rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita yang telah berpulang bersama keluarga mendoakan Ayahanda Andreas Ramli Gori Seng Leong yang meninggal 29 tahun yang lalu persis pada tanggal 25 Desember 1993. Loa Ikon Syarifuddin Loardi yang meninggal 31 Oktober 2007. Maria Teresia Dei Hengking yang meninggal 26 Oktober 2022. Rudigo yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Bapak Ilham Markus. Bapak Isayas Meliangan yang meninggal 15 tahun
13 tahun yang lalu, Syamsuddin Gunawan 2 tahun yang lalu, dan Bapak Mikael Wayoping, Monica, Keron, Onan, Cornelius, Kaso Pue, Bernardus, Kou, Wilhelmina Uatu, Veronica Yuliance, Dominikus, Dange, Romane Nora, Martinus Mage Teresia Doni, Romanus Heroti, Maria Eligonda, Elizabeth Juventina, Susana Gaspar Simon, Nenek Dua Kimang, Muan Bati, Lukas Laro, Bernadette Bura, Darius Dori, dan semua anggota keluarga, Damianus Dewan, Monica Meni, Bernardus Bewat, Radeus Nora, Consilius Eon, Wilhelmina Onang, Tatianus Sareng, Goris Balik. Semoga lewat doa-doa keluarga kita semua, mereka semua ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan Tuhan. Maka supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan, mengaturkan rasa syukur dan membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini, semua saja yang mengharapkan untuk kita doakan, mari di hadapannya kita hening, menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Allah yang ada sejak awal mula dan menjadi perantara penciptaan alam semesta. Sabda Allah yang menjelma menjadi manusia dan menjadi cahaya bagi kami dalam kegelapan. Engkaulah sabda Allah yang penuh rahmat, yang rela tinggal di antara kami.
excelsis Deo. Et intera pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benediximus te, adoramus te, glorificamus te, gratias animus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, uniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Marilah kita berdoa. Ya Allah, secara mengagumkan Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang luhur, dan secara lebih mengagumkan lagi Engkau membaruinya. Kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau memperkenankan kami untuk boleh merayakan Hari Raya Natal di tahun 2022 setelah terkungkung oleh COVID-19. Maka pada kesempatan ini kami datang bersama-sama di hadirat-Mu di dalam bait-Mu yang suci ini untuk mensyukuri segala rahmat berkat-Mu yang senantiasa masih boleh kami alami, dan Kau perkenankan untuk mempercayakan hidup usaha rencana kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Maka kami mohon perkenankanlah kami ikut serta dalam keilahian Kristus yang sudah berkenan menjadi manusia seperti kami. Sabda yang telah menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami. Semoga kehadirannya menjadi sumber kegembiraan dan berkat bagi semua orang di dunia ini. Seraya mohon kekuatan bersama dengan seluruh umat bahkan masyarakat di sekitar, terlebih atas rahmat kehidupan, rahmat ulang tahun yang boleh kupercayakan kepada saudara-saudari kami, utamanya Eugenisia Setia yang kuperkenan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-28. Semoga saudara kami ini semakin menemukan kekuatan, semangat hidup,
Sentiasa sehat walafiat dan bahagia dalam seluruh perjalanan hidup. Juga membawa dalam doa-doa kami mereka yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Dan juga terlebih mereka seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang, yang telah kami intensikan dalam perayaan pada kesempatan ini. Kiranya dengan belas kasih-Mu, mereka semua boleh menikmati hidup abadi di dalam kemuliaan-Mu, mendapatkan hidup ilahi sebagai dunia baru yang boleh dialaminya. Dan dengan demikian kami pun akan semakin mengarahkan diri kami kepada kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersorak-sorai serempak, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita.
datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi, tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan," ataupun "Aku akan menjadi bapanya, dan ia menjadi anakku." Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.
suci menyinari kita. Marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa, sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia. Tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun, semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah, sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi putra tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita merayakan Natal di tahun 2022 ini, lalu apa? Dan kita tahu bahwa Natal itu adalah merayakan kelahiran Yesus sebagai Sang Juru Selamat kita. Maka apa makna kelahiran Yesus bagi kita? Itulah yang kita coba renungkan pada kesempatan ini. Tentu ungkapan selamat Natal muncul dari diri kita untuk orang lain. Atau dari orang lain untuk kita. Persoalannya ialah apakah itu sama? Lalu kalau kita boleh memaknai ungkapan-ungkapan itu, mana yang kita rasa jauh lebih mengena? Pada saat ungkapan itu langsung disampaikan oleh orangnya dan kita boleh berjumpa muka dengan muka, mengulurkan tangan dan keluar dari mulut kita, atau hanya melalui SMS dan ucapan. Mungkin seperti dunia dulu melalui kartu Natal, ungkapan-ungkapan itu dinyatakan. Mana yang lebih mengena, Bapak Ibu Saudara terkasih? Saya kira kita semua setuju bahwa yang lebih mengena di hati kita adalah ungkapan yang langsung mengulurkan tangan dan keluar dari mulut kita kepada orang lain, demikian pun pada saat orang menyatakan itu. Atau langsung mewartakan dan kita langsung bertatap muka. Kira-kira kita sepaham dengan itu ya? Perasaan saya sih kita sepaham. Bagaimana sepaham? Anak sekolah minggu sepaham? Anak sekolah minggu itu tidak kelihatan karena bangkunya lebih panjang daripada anak sekolah minggu, kepalanya tidak kelihatan. Jadi saya lihat tadi kenapa di balkon itu tidak ada orang, hanya di belakang saja. Ternyata yang depan anak sekolah minggu, tapi tadi saya dengar suara tapi tidak ada. Oh ya, dan katakan, selamat ya anak sekolah minggu, semangat. Mantap. Jadi kita bersama anak sekolah minggu pada kesempatan ini merayakan Natal, Bapak Ibu Saudara terkasih. Maka kegembiraan anak-anak kita ini akan kita sambut dengan meriah tentunya. Dan kita mendengarkan bacaan pada kesempatan ini bahwa dulu karena kasih dan cinta Tuhan yang tiada tara kepada kita umat manusia, berbagai cara dipakai untuk mau supaya kita sebagai manusia, sebagai citraan gambarannya tetap bersatu dengan Dia atau selamat. Tetapi tahu dalam sejarah keselamatan melalui bangsa-bangsa pilihan Allah bahwa manusia jatuh ke dalam dosa oleh manusia pertama dan semua manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan berbagai cara dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan kita manusia dan memakai para nabi seperti yang kita dengarkan dalam bacaan untuk mempersiapkan diri menyambut perayaan pada kesempatan ini. Misalnya perantaraan seperti Nabi Elia, Nabi Yeremia, Yehezkiel, Yesaya, dan sederetan barisan-barisan para nabi dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Sekarang Ia datang langsung ke dunia ini tanpa perantara. Dan memang ada perbedaan yang seperti saya katakan tadi, untuk menyampaikan ungkapan memang lain kalau langsung dan itu melalui perantara-perantara, apalagi kalau kita mendengarkan katanya salamnya si Anu. Kita masih bisa bertanya apakah betul si Anu itu menyampaikan salam atau ini hanya sebagai kata pembuka saja bagi teman dan sahabat ini. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Injil Yohanes pada hari ini berbicara tentang sabda yang menjelma menjadi manusia. Kelahiran Yesus Kristus pertama-tama adalah kelahiran untuk melawat kita umatnya
Ia datang mengunjungi kita umatnya sebagai manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, berada dalam dunia yang gelap yang digambarkan dengan malam Paskah tadi malam, dan dicahayai oleh cahaya lilin yang dimulai dari kandang domba. Maka itulah sebabnya mengapa Yohanes Pembaptis berkata, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tentang kehadiran Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara terkasih, Yohanes sebagai pendahulunya, dia telah menyatakan dan mewartakan itu, dan orang percaya melalui dia. Yesus sungguh datang untuk tinggal di tengah-tengah manusia kita yang berdosa, untuk dia di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah masyarakat kita. Itulah sebabnya Natal adalah puncak komunikasi Allah dengan kita manusia. Perwujudan hasrat hati Allah untuk mencintai manusia dan bertahta di dalam hati, di dalam seluruh keberadaan kita, di dalam seluruh peristiwa kehidupan kita. Di lain pihak, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Natal adalah saat yang penuh rahmat atau berrahmat. Manusia berjumpa dan melihat Allah di dalam diri sesamanya. Karena lewat kehadirannya, manusia boleh melihat apa yang diungkapkan oleh Yohanes, melihat terang yang telah datang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sungguh Allah sendiri datang kepada kita dan berbicara dengan perantaraan anaknya, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Yesus putranya datang dan diam di tengah kita. Ia datang untuk menjadi senasib dengan kita dan turut merasakan apa yang kita alami di dunia ini. Ia datang melihat derita kita manusia, kesulitan kita, pergumulan-pergumulan kita, tantangan, kesedihan, gejolak, datang dalam jatuh bangun kita menapaki kehidupan ini. Karena itu Yesus melihat rupa-rupa penyimpangan dalam tugas, juga dalam kegagalan untuk mewujudkan cinta kasih dan damai sejahtera. Ia datang melihat pertikaian dan permusuhan di antara kita manusia, prasangka dan fitnah yang seringkali muncul, keengganan dan rasa malu untuk bersahabat karena dikuasai oleh sikap rendah diri. Bahkan mengusir dari dalam diri kita rahmat dan berkat dengan mempertahankan kesombongan dan keangkuhan. Pendek kata Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Allah mau dan ingin menjadi manusia supaya kita manusia sungguh menyadari bahwa Allah begitu mencintai kita dengan mengutus putranya mengambil martabat kehidupan kita manusia tanpa kecuali. Untuk apa Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Supaya kita semakin sadar dan ingin kembali kepadanya dan boleh menikmati hidup yang baru. Itulah yang kita coba wujudkan dan nyatakan dalam masa Advent. Dan kita puncakkan dalam kesadaran penuh untuk datang di hadapan Allah pada kesempatan ini. Dan mungkin seperti biasanya dalam seluruh proses perjalanan hidup, di mana kita mengambil bagian dalam proses berliturgi. Lalu liturgi selalu diawali dengan proses pembatinan untuk mengakukan dosa di hadapan Tuhan. Terlebih juga makna untuk pembaharuan diri terus-menerus Bapak Ibu Saudara terkasih. Pada saat kita mau menghadapi perayaan-perayaan besar dalam gereja, misalnya Hari Raya Natal atau Hari Paskah, maka ada selalu kerinduan dalam diri kita untuk memperbarui diri sepenuhnya
dan menerima yang namanya sakramen tobat sebagai sarana rahmat untuk semakin memperbaharui diri di hadapan Tuhan. Dan itu yang terjadi di dalam gereja kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, keinginan dan kerinduan Allah yang sungguh mengambil bagian dalam seluruh kehidupan kita dengan berbagai persoalan dan perjuangan kehidupan yang boleh kita alami dan kita rasakan dan mau serta ingin untuk mendapatkan hidup yang baru. Kalau kita sungguh menyadari hal ini, maka dalam kesadaran seperti itulah Yesus lahir untuk memberikan cinta yang begitu tulus, yang tak kenal untung dan rugi, dengan mengorbankan seluruh dirinya tanpa batas, yang sungguh kasih dan istimewa, sungguh sempurna. Sehingga Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, Yesus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia lemah. Bahkan ia rela mengorbankan dirinya di kayu salib untuk kita semua. Ia rela mengorbankan hidupnya untuk keselamatan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, oleh karena itu Yesus hadir di tengah kita umat manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita harus memegang hal itu. Ia diam di antara kita membawa pembebasan bagi kita semua. Pembebasan apa yang dibawa oleh Yesus lewat kelahirannya? Pembebasan yang dibawa Yesus adalah pembebasan dari kedengkian, balas dendam, kebencian, kemunafikan, iri hati, dan berbagai macam hal yang mengungkung kita dan yang mengungkung kita yaitu dosa-dosa kita. Maka kita butuh pemulihan dari dosa, dari kejahatan, dari kecenderungan-kecenderungan yang tak terkendalikan, dari harapan-harapan yang melampaui batas kodrat manusiawi kita. Pemulihan itu ada dalam hidup Yesus, dalam kedatangannya, dan dalam kelahirannya. Pemulihan itu ada dalam cinta yang dibawa Yesus, dalam cahaya pembebasan yang dibawa oleh Yesus sendiri, seperti yang diserukan oleh Zakaria dalam Injil Lukas. Lihatlah, terang telah terbit untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dan naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Maka kelahirannya membawa keselamatan sebagaimana yang diserukan oleh Yesaya. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, maka pantaslah kita merayakan hari Natal ini sebagai momen keselamatan. Pantaslah kita bersukacita merayakan hari Natal ini, karena sukacita kita berasal dari Yesus yang telah menyelamatkan dan membebaskan kita dari dosa dan maut melalui baptisan, dan yang mengutus kita untuk membawa sukacita keselamatan kepada sesama kita, supaya kita semakin hidup dalam kebersamaan, penuh persaudaraan, dan semakin hidup solidar satu sama lain, seperti yang telah kita nyatakan dalam ungkapan-ungkapan mempersiapkan diri kita pada masa Advent, di mana kita boleh merelakan sebagian dari apa yang kita miliki untuk juga menjadi bagian orang lain. Itulah aksi Natal, aksi Advent yang kita upayakan dalam seluruh kehidupan kita. Supaya dengan demikian Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kebersamaan, persaudaraan dan keakraban serta hidup solidar
sungguh menjadi wujud nyata bahwa Yesus sungguh hadir lahir dalam diri kita untuk menyatakan Allah yang begitu berbelas kasih kepada kita. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari di hadapannya kita resapkan sabda Tuhan seraya meneguhkan iman kepercayaan kita. Dan kita mengungkapkan syahadat para rasul, syahadat panjang yang akan kita ungkapkan pada kesempatan ini. Pada saat kita sampai pada ia dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh peran Maria dan menjadi manusia, kita berlutut sejauh itu memungkinkan. Mari kita ungkapkan dan nyatakan keimanan kita. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Dan pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Dan ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Betapapun kata-kata kita kurang memadai, namun marilah kita mengungkapkan permohonan-permohonan dan hasrat kita di hadapan Allah Bapa kita, sebab Ia mau menjadi Allah beserta kita. Marilah berseru kepadanya, bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Bagi semua pewarta sabda Allah, ya Bapa, semoga para pewarta sendiri penuh dengan sabda Allah dan mewartakannya dari terpenuhan itu. Dengan yakin dan mantap, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Bagi semua pendengar sabda Allah, ya Bapa, semoga para pendengar sabda menerima dan menyimpannya di dalam hati, supaya dapat menghasilkan buah-buah keadilan dan perdamaian. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang belum mengenal Yesus Kristus, sabda Allah yang hidup serta citra Allah, ya Bapa, semoga cara hidup umat Kristiani yang meyakini
Imannya membuka mata mereka yang belum percaya pada Yesus, terang sejati yang telah mendatangi umat manusia. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang merasa kecewa, kesepian, dan menderita, ya Bapa, semoga kami mampu berbicara kepada mereka dengan kata-kata yang menghibur serta membangkitkan harapan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat Allah di dunia, ya Bapa, semoga kami semua hidup damai dengan Allah, serta damai di antara kami. Semoga terang Kristus menuntun kami, serta menjadikan kami terang bagi sesama kami. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Syukur dan terima kasih atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami. Sehingga pada kesempatan ini Kau perkenankan untuk boleh berkumpul bersama merayakan Natal di tahun 2022. Semoga seluruh pengalaman di masa-masa yang lalu, terlebih pengalaman berhadapan dengan situasi yang sungguh sangat mengimpit kami, membuat kami tidak berdaya, semakin mengajak kami untuk semakin mawas diri dan bersatu sepenuhnya dengan ikatan iman pengharapan kepadamu. Maka teguhkan dan kuatkan seluruh umat-Mu, terlebih kami umat-Mu di paroki ini, dalam seluruh daya upaya untuk menghadirkan yang terbaik lewat seluruh rancangan rencana di paroki Kristus Raja Andalas ini, sehingga karya kerajaan-Mu sungguh semakin dinikmati oleh seluruh umat-Mu, bahkan masyarakat di sekitar. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Terlebih kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing, secara khusus bagi saudara kami Eugenisia Setia yang Kau merayakan hari ulang tahunnya yang ke-28. Semoga rahmat khusus yang Kau percayakan kepada saudara kami ini semakin membuat dia dewasa, mampu untuk semakin mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan-Mu, semakin menikmati berkat-berkat-Mu sehat walafiat dan penuh semangat, serta sukacita dalam seluruh kehidupan bersama seluruh keluarga, harapan dan cita-citanya semakin boleh dinikmatinya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Kami juga senantiasa mempercayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu saudara-saudari kami yang telah mendahului kami. Kami tetap satu dalam doa dan pengharapan, moga-moga dengan kuasa kasih-Mu mereka boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Samsudin Gunawan yang telah Engkau panggil 2 tahun yang lalu, Rudi Gow yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, Bapak Ilham Markus, Isayas Meliangan 13 tahun yang lalu, Loa Ikone Syaripudin Loardi yang meninggal 31 Oktober 2027, dan Maria Teresia Dei Hewane King yang meninggal 26 Oktober 2022. Andreas Ramli Gori Seng Liong yang meninggal 29 tahun yang lalu. Bapak Mikael Wato, Monica Keron Onan, Cornelius Keso Kue, Bernardus Kiu, Wilhelmina Watu, Veronica Juliance,
Damianus Dewan, Monica Meni, Bernardus Bewat, Redus Nara, Consilius Kon, Wilhelmina Onang, Artianus Sareng, Goris Balik, dan seluruh anggota keluarga. Dominikus Donge, Romana Nora, Martinus Mage, Teresia Doni, Romanus Herod, Maria Eligonda, Elizabeth Juventina, Susana, Gaspar, Simon, Dua Kimang, Moan Bati, Lukas Lore, Bernadette Bura, Darius Nori, dan semua anggota keluarga yang telah mendahului. Semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang mendahului kami, Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu, dan seluruh keluarga yang tinggalkan senantiasa Kau berikan kekuatan dalam seluruh kehidupan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak dapat Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa kami, melalui Yesus Putra-Mu, Engkau telah masuk ke dunia kami dan mengetahui segala kebutuhan dan keinginan kami. Janganlah memberikan kepada kami apa saja yang kami mohon dan melampaui kodrat kami sebagai manusia, tetapi akan senantiasa menemukan apa yang sungguh-sungguh benar menjadi suatu kebutuhan, dan dengan demikian akan menjadi semangat hidup bagi kami untuk memperoleh yang terindah yang terbaik. Melalui Putra Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Sebagai lagu persiapan persembahan, puji syukur 456, ayat 1 dan 2 akan dinyanyikan oleh Kor Sekami. 3 dan 4 bersama-sama. Para
Puji syukur 457. Terpilih Tuhan Allah semesta alam, kami menerima roti dan kami siapkan inilah saya bersama kepada Allah mengucapkan Tuhan. Puji syukur 457. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, permaklumkan segera, kabar baik cemerlang, lahir Kristus sang terang. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita siapkan Santus 387. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang penuh kasih, untuk merayakan kehadiran putramu, kami berkumpul di sekitar altarmu dan membawa persembahan sebagai hasil usaha jeripaya perjuangan hidup kami. Kami satukan dengan roti dan anggur ini. Terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah sebagai sarana pendamaian kami denganmu sendiri berkat kesatuan dengan korban Kristus putramu. Dialah sang juru selamat kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami,
Sebab Yesus Kristus sabdamu dan penyelamat kami telah lahir dan menjadi manusia lemah. Ia tinggal di antara kami, guna menyatakan cinta kasih-Mu. Ia menjadi saudara kami, guna membuka hati kami bagi setiap orang. Kelahirannya menghibur hati kami, dan kedatangannya menciptakan damai di seluruh muka bumi. Maka bersama para malaikat kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus Leni Sunceli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini. Persembahan ini korban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, perlindungan, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan juga secara khusus pada kesempatan ini, yang merayakan hari ulang tahunnya, yang dalam keadaan lemah sakit, dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang persembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci saat Santa Maria, perawan tanpa noda, melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan,
Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami. Dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Timotius, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matias, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clement, Sictus, Cornelius, Seprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes, Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan, pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima pemberian ini sebagai korban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang terentang, yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit, kepadamu ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan mecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula, sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan kebangkitannya dari alam maut dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung-Mu. Kami mohon kepadamu, Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini
dengan tangannya ke altarmu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahimu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci putramu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga akan hamba-hambamu yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini, seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, juga bagi kami hamba-hambamu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, dan Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, dan memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Agnus Dei, Puji Syukur 408.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
sebagai lagu komuni puji syukur 455. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Sang Raja Israel. Sang Sabda kini menjelma menjadi manusia. Lekaslah berjumpa dengan Tuhan Allah Siang Mulia. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Sang Raja Israel. Sang sehati dan kekal berkunjung di dunia. Lekaslah mencari Allah kekal yang datang di dunia. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Sang Raja Israel. Yang Maha Kaya dan mulia berhamba di dunia. Lekaslah mencari Allah mulia pelayan di dunia. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Segala ujung bumi menyaksikan keselamatan yang datang dari Allah kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggenapi janji keselamatanmu kepada kami umat manusia.
Semoga kami semakin mengimani putra-Mu itu, sehingga terbukalah bagi kami jalan menuju kehidupan abadi. Teguhkan, kuatkan kami dalam seluruh perjuangan hidup, sehingga apapun yang kami hadapi, kami tetap berdiri kokoh kuat dalam iman pengharapan kepadamu, karena Engkau sungguh mencintai dan mengasihi kami, sehingga segala sesuatu yang kami upayakan sungguh semakin membantu kami untuk bersatu satu sama lain, terlebih bersatu dengan Dikau. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja tanggal 25 Desember 2022. Yang pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Juventinus dengan Yestiana sebagai pengumuman yang pertama. Simon Sala dengan Maria Oktavina sebagai pengumuman yang kedua. Dominikus Orto dengan Irma Sri Andriani sebagai pengumuman yang ketiga. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 17 sampai 18 Desember 2022 sejumlah Rp19.063.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp14.361.000. Aksi Advent minggu keempat Rp16.765.000 dari 325 lembar amplop. Misa penutupan tahun 2022 diadakan pada hari Sabtu 31 Desember 2022 jam 6 sore. Misa pembukaan tahun 2023 diadakan pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, misa jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Segenap pengurus Depas, pastor paroki, dan pastor vikaris Paroki Kristus Raja Andalas mengucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh umat Paroki Kristus Raja Andalas. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Menyambung ucapan selamat Natal kepada kita semua. Sekali lagi saya bersama dengan Pastor Agus Matasak dan seluruh Dewan Pastoral Paroki mengucapkan selamat Natal kepada kita semua, sekaligus menyampaikan selamat Natal dari Bapak Uskup kepada seluruh umat di Paroki Kristus Raja Andalas ini, bersama dengan Kuria Keuskupan untuk menyatakan selamat Hari Raya Natal di tahun 2022, semoga semangat Natal yang boleh kita alami semakin meneguhkan, menguatkan, dan memberikan rasa damai untuk boleh meninggalkan tahun 2022 dan melangkahkan kaki menuju tahun 2023. Sehingga kasih karunia Tuhan akan semakin terpatri dalam diri kita masing-masing, mempersatukan kita satu sama lain, baik di dalam keluarga, kelompok komunitas kita, dan bahkan masyarakat di sekitar kita di mana dia berada untuk menjadi saksi dan terang Kristus. Sekaligus juga mengucapkan limpah terima kasih kepada kita semua yang telah mempersiapkan Natal ini dengan cara kita masing-masing. Tentunya secara khusus kepada Dewan Pastoral Paroki yang telah membentuk panitia Natal pada tahun ini, diketuai oleh saudara kita Randy sebagai orang muda, sehingga perayaan Natal pada tahun ini boleh terlaksana dengan baik, lancar, dan akan semakin
membuat kita boleh mengalami kebersamaan. Kepada semua yang telah terlibat, kami mulai dari luar kepada pihak keamanan, tentu melalui seksi keamanan di paroki ini, lalu menghadirkan para orang-orang yang bisa menjaga keamanan kita sehubungan dengan perayaan pada tahun ini, kepada pihak kepolisian, TNI, dan siapa saja yang terkait, orang muda, dan semua saja kepada kita semua kami ucapkan limpah terima kasih. Terima kasih kepada seluruh masyarakat di sekitar yang tentunya juga bisa memaknai dan memahami kita untuk boleh mengadakan perayaan pada perayaan Natal di tahun ini. Sehingga mereka juga tentu dengan caranya masing-masing telah berpartisipasi untuk bisa membuat situasi di sekitar kita ini tetap menjadi aman sampai pada saat ini. Dan kepada semua yang mengambil bagian dalam perayaan baik tadi malam maupun hari ini, para prodiakon pembagi komuni, para lektor pembaca, Miss Dinar, dirigen bersama dengan baik dirigen untuk kelompok-kelompok yang memeriahkan perayaan maupun untuk dirigen seluruh umat, dan semua anggota kelompok yang dengan paduan suaranya, dan pada hari ini kita bersama dengan anak sekolah minggu kita untuk bisa memeriahkan perayaan ini. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih, para kolektan, pengantar persembahan, dan semua yang berperan serta dalam perayaan pada kesempatan ini. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Juga terima kasih kepada para donatur, orang yang telah menyumbangkan tentu sebagian dari hasil usaha mereka sehubungan dengan pembagian sembako dan mungkin juga pemberian berupa natura uang yang sudah kami bagikan kepada mereka yang biasanya sesuai dengan laporan dari rukun masing-masing. Dan ada 250 envelop yang kita bagi pada kesempatan ini, masing-masing mendapat 200. Dan uang yang masuk itu pas tinggal 1.300.000, dan 1.300.000 itu rupanya akan dipakai juga untuk melengkapi kebutuhan yang bisa dibutuhkan sehubungan dengan keamanan yang mendesak, yang tentunya menjadi suatu bagian tanda solidaritas kita bersama dengan mereka. Dan pembagian sembako yang sudah dibagi juga pada kesempatan ini hanya dibagikan bagi seluruh umat kita yang ada di sini. Dulu biasanya kita masih keluar dari paroki ini dan ke paroki-paroki yang sungguh sangat membutuhkan. Kecuali ada beberapa yang dibawa ke keuskupan dan menjadi bingkisan Natal dari paroki untuk karyawan-karyawan keuskupan yang menurut permintaan keuskupan itu meminta kalau ada pembagian sembako supaya mereka juga mendapat hal itu, karena mereka juga sangat membutuhkan mengalami krisis sehubungan dengan pelayanan yang mereka jalani di sana. Dan sekali lagi kepada kita semua tanpa kecuali yang telah melibatkan diri dan memperhatikan seluruh proses kebersamaan kita di sini, juga bagi mereka yang sudah hadir mulai tadi malam dan hari ini untuk boleh melihat dan mengalami kebersamaan di dalam gedung gereja yang baru ini. Dan ini kita tentu akan memikirkan bersama ke depan, ya mudah-mudahan nanti di awal Februari akhir Januari pada tahun ini mudah-mudahan seperti yang direncanakan lagi dedikasi gereja ini akan didedikasikan, dan dengan demikian dianggap bahwa itu sudah bisa dipakai sepenuhnya
termasuk seluruh peralatan yang ada di dalamnya, tabernakel kita dan semua saja akan menjadi tanda kekudusan dan kehadiran Allah bagi kita semua. Kepada kita semua sekali lagi saya ucapkan limpah terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Hal itu kami tentu tidak sengaja, baik dari kami Dewan Pastoral Paroki, dari panitia Natal pada tahun ini yang masih akan berlanjut sampai pada tahun baru. Sekali lagi kepada kita semua seluruh umat, kami mohon dimaafkan jika ada hal yang tidak kesampaian dan mari kita tetap saling mengingatkan untuk semakin membuat kebersamaan dan persatuan kita, persaudaraan kita semakin diteguhkan di hari-hari akan datang. Saya kira itu saja yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita kembali menyatukan hati kita, mengarahkan hidup kita mengakhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Tuhan yang Maha Baik mengobarkan semangat kebajikan dalam hati saudara-saudari. Semoga Tuhan menjadikan saudara-saudari pewarta kabar sukacita yang menyelamatkan. Amin. Semoga Tuhan menganugerahkan damai ke atas bumi dan berkenan akan amal bakti saudara-saudari. Amin. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Sebagai lagu penutup puji syukur 477 kita nyanyikan bersama dengan kor dari kami.